warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Semoga Bu Ina kabarnya baik juga. Alhamdulillah baik juga Bu. Gimana Bu? Ya, jadi begini Bu, seperti yang sudah kita rencanakan kemarin nih, bahwa kita akan melakukan kegiatan seperti saat ini. Nah, kegiatan ini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu yang pertama praobservasi, seperti yang kita lakukan sekarang, untuk melihat sejauh mana sih persiapan bertari untuk seperti yang akan besok. Yang kedua yaitu observasi kelas, dan yang terakhir itu adalah pasca observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira apa sih harapan bertari dari mengikuti kegiatan seperti ini? Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk diobservasi. Nah, tentunya harapan saya akan bisa menerima masukan dari Bu Rina, kita bisa berkolaborasi bersama, kita juga bisa sharing dan tukar pikiran untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Oke, jadi harapan kita adalah yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan Bu ya dalam memperbaiki mutu pembelajaran, juga bisa sharing nih Bu, bisa mendapatkan masukan, umpan balik agar tentu saja pembelajaran ini lebih baik lagi. Lalu materi apa sih yang akan Ibu sampaikan besok di kelas? Insya Allah untuk materi saya akan mengambil tema lingkungan, subtema rumah adat. Nanti akan ada kegiatan mengisi pola, menghitung benda-benda, dan juga akan menebalkan huruf. Jadi kegiatannya sangat menarik Bu ya, tentang temanya tentang rumah adat. Nah, ini saya rasa itu sangat menarik karena apa ya? Karena pasti akan menggunakan berbagai macam media. Lalu apa nih tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan? Iya, untuk tujuan pembelajaran besok tentunya ingin mengembangkan 6 bidang pengembangan dalam diri anak, seperti nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Dan juga saya ingin menerapkan pembelajaran dan dengan cara mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu tentu ingin mengembangkan 6 bidang pengembangan ya dalam manusia ini ke-6 ya. Antara lain ada nilai agama moral, ada fisik, motorik, seni, kognitif, dan juga sosial emosional. Nah, selain itu juga ingin mengelompokkan murid ya, Kemampuan murid berdasarkan kemampuan anak. Karena kan anak-anak itu berbeda kemampuan dan keinginannya. Iya, betul. Lalu apa nih yang sudah Bu Tari persiapkan nih untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan RPP, lembar kerja, lembar evaluasi, dan tentunya berbagai media Bu. Kira-kira media apa nih yang Ibu Tari gunakan ke besok? Untuk medianya saya cuma menggunakan yang ada di sekitar sekolahan. Saya menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa itu ada 2 besok ya. Ada yang masih berbentuk panjang, masih kelihatan benar sabutnya, dan ada yang sudah dibuat lebih kecil, lebih lembut, yang digunakan untuk menabur kecil, dan juga menggunakan daun salak dan juga beberapa daun tanaman hias yang ada di halaman sekolah. Jadi ini keren banget Bu, bahwa kita menggunakan alat media itu yang berasal dari lingkungan sekolah kita. Jadi tidak perlu biaya. Iya, betul sekali Bu. Lalu nih area pengembangan apa nih yang ingin kita capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu bagaimana saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas, dan juga pembelajaran itu bisa menyenangkan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Karena ya, tadi kan kebutuhan anak itu macam-macam, tidak sama. Jadi kita harus bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga saya ingin sekali mengembangkan kemampuan sosial emosional saya dalam menghadapi berbagai macam karakter anak yang ada di kelas. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai yaitu ingin bisa menyampaikan materi lebih jelas, pembelajaran lebih menarik, dan juga pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, selain itu tentu saja kita bisa mengontrol emosi ya, karena guru TK ya dengan berbagai macam karakter dari anak-anak TK. Nah, lanjut yang terakhir nih Bu, kira-kira strategi apa sih yang sudah Ibu Tari persiapkan untuk besok? Untuk strategi yang sudah saya siapkan, saya sudah menyiapkan RPP, lembar kerja, lembar evaluasi, dan juga berbagai media yang sudah saya berikan tadi. Dan untuk kegiatan pembelajaran besok tuh ada tanya jawab, ada unjuk kerja, ada juga penugasan, dan juga mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya
cuma melihat saja melakukan studi, ada yang juga belum mampu, maka dia diberi tugas untuk baru menebalkan saja. Dan juga tentunya saya ingin lebih bisa mengontrol emosi saya dalam menghadapi itu tadi berbagai macam karakter anak. Ya, wah, Masya Allah. Berarti sepertinya Bu Tari sudah mempersiapkan semuanya dengan baik ya. Saya doakan semoga besok pembelajaran kita itu bisa berlangsung dengan sukses ya, dan anak-anak juga semangat dalam belajar, dan saya doakan semoga besok lancar. Amin. Ya, terima kasih Bu Tari sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, besok kita berjumpa di kelas ya. Insyaallah. Terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah yang datang pada hari ini badannya sehat. Sehat semua? Alhamdulillah. Teman-teman, tengok kanan, tengok kiri. Apa yang nggak berangkat hari ini? Ya. Tengok lagi. Yang di kelas kita. Yaki, Yaki di kelas satu. Yang di kelas kita siapa ya? Iya, Arya sudah tadi satunya. Masuk Pak ingat sama temannya, ayo. Siapa coba? Aska Firman. Kemana mereka nggak berangkat ya? Kalau Aska sudah izin sama Bu Guru, katanya pergi ke Palembang. Kita doakan semoga sehat. Iya. Terus besok sekolah. Yes. Untuk mengawali kegiatan hari ini, sebaiknya kita dulu ya. Berdoa dulu supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita semua. Sudah siap berdoa? Iya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar sampai anak-anak sekolah. Anak-anak, sebelum kita belajar, udah capek belum? Ngantuk belum? Ada yang ngantuk? Kita berdiri dulu yuk untuk nyanyi. Kemarin tema kita tentang rumah. Siapa yang sudah tahu lagu tentang rumah? Kayak mana? Ini rumah, punya lagu. Ini rumahku, indah sekali, bersih setiap hari. Sudah hilang ngantuknya? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Jawabnya kayak orang lama. Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita mau belajar masih tema lingkungan, masih tentang rumah. Bu Guru mau tanya dulu, kemarin anak-anak belajar tentang rumah apa ya? Kemarin Dewi,
Rumah tingkat. Terus rumah apa lagi? Rumah pendek. Ada rumah kayu sudah belum? Sudah. Rumah terbuat dari batu bata? Sudah. Sudah membangun rumah kemarin pakai batu bata? Sudah. Hari ini Mutari pengen bercerita, pengen mengajak belajar anak-anak semua tentang rumah adat. Apa? Rumah adat. Jadi bagaimana kata Bu Guru? Rumah adat. 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 Iya. Rumah adat itu apa sih Bu Guru? Rumah adat itu rumah yang menjadi ciri khas daerah tertentu. Kok daerah tertentu? Yang kita tinggal di mana? Kita tinggal di Indonesia. Tinggal di mana kita? Indonesia. Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke. Banyak pulau-pulaunya, banyak suku-sukunya. Banyak juga orang-orangnya bahasanya lain-lain. Walaupun banyak suku, orangnya ada yang berkulit hitam, ada yang rambutnya keriting. Kita harus saling menghormati, nggak boleh ngejek. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, nggak boleh. Semua Allah yang menciptakan, semuanya istimewa. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Jadi kita harus saling menyayangi sama teman. Ada yang kulitnya putih, alhamdulillah. Yang kulitnya hitam, tetap alhamdulillah. Rambutnya keriting, alhamdulillah, harus kita hormati. Begitu pula setiap daerah punya rumah yang istimewa. Rumah adat namanya. Rumahnya bentuknya macam-macam. Ibu lihatin nih. Guru punya gambarnya. Ini rumah saya. Rumahnya macam-macam. Ada yang panjang. Ini kayak nanti guru kasih tahu namanya. Kayak Cina. Inilah macam-macam kan bentuknya nih. Ini Masya Allah banyak banget. Nanti guru mau nyebutin namanya satu-satu anak-anak. Ya, guru hati. Kita mau lihat namanya. Kita mau lihat namanya. Apa ini namanya? Siapa tahu? Ini namanya rumah limas. Rumah apa? Rumah limas. Rumah apa Mas Jidan? Rumah limas. Rumah limas. Rumah limas ini lucu ini. Rumah apa namanya siapa tahu ya? Ini namanya rumah Honai. Rumah apa? Honai. Rumah apa Mbak Arsi? Dari Papua. Dari mana? Dari Papua. Nih, rumah apa Mbak Ratu? Honai. Dari Papua. Bagus kan? Kita mau belajar 3 kegiatan. Bu Guru kasih tahu dulu. Pertama, kita mau bermain angka. Nanti anak-anak mau mendapatkan kartu angka. Terus nanti mau mengambil benda sesuai angka yang anak-anak dapatkan tadi. Iya. Terus yang kedua, kita mau menulis atau nanti ada juga yang menebalkan huruf dari rumah adat yang mau kita pelajari hari ini. Oke? Iya. Terus yang terakhir kita mau mengisi pola rumah adat yang sudah anak-anak tulis. Rumah adat apa namanya? Honai. Rumah adat Honai. Nanti Bu Guru bagi 2 kelompok juga yang untuk menebalkan huruf ini. Ada yang menulis sendiri hurufnya. Huruf apa ini?
kelompoknya sendiri. Oke? Tugas yang nomor 2, menebalkan huruf. Ada juga yang menirukan huruf atau menulis sendiri. Iya, nanti Bu Guru bagi kelompok. Kelompok ada di meja sebelah sini dan ada yang di sebelah sana. Bu Guru panggil. Iya. Ya. Gambarnya sudah berwarna merah. Masih hitam putih. Nanti anak-anak mau membuat rumah honenya menjadi lebih cantik. Dengan apa ya? Dengan apa ya? Tahu nggak bahan-bahannya yang biar lebih cantik? Yang dulu sudah jadi. Sudah apa? Sudah jadi. Mau tahu nggak apa yang kita gunakan alatnya? Nih, namanya. Iya, bukan kelapa. Namanya sabut kelapa. Sabut kelapa. Yang ini, ada yang bilang kopi, bukan kopi. Apa ini? Sama juga sabut kelapa yang sudah Bu Guru pisah-pisah. Sudah selesai semua tugasnya? Wah, nggak ada jawaban. Sudah selesai semua tugasnya? Alhamdulillah, sudah. Duduk lagi, geser lagi Mas Bilal biar nggak panas. Nah, sekarang kita mau tanya. Alhamdulillah, hari ini dari pagi sampai siang ini kita sudah belajar. Anak-anak masih ingat nggak kita sudah belajar apa hari ini? Rumah apa ya? Rumah adat. Rumah apa? Rumah adat. Rumah adat apa tadi yang kita pelajari? Rumah adat Honai. Rumah adat apa? Berhenti dulu. Guru mamanya sebentar lagi. Iya, tadi rumah adatnya ada berapa yang kita lihat tadi? 3. Ada banyak. Ada apa saja? Rumah panjang. Ya, itu dulu. Rumah panjang. Rumah joglo. Rumah gadang.
buku-buku tadi bentuknya sama apa beda-beda? Beda-beda. Daerahnya sama apa beda-beda? Beda-beda. Walaupun berbeda bentuknya, berbeda asalnya, kita harus saling menghargai. Saling apa Mbak Ratu? Saling menghargai, saling menghormati, nggak boleh mengejek. Itu rumahnya kok panjang. Apa panjang? Tapi bagus. Itu rumahnya kok bulat. Kayak apa tadi rumahnya? Kayak lingkaran. Iya. Alhamdulillah anak-anak tadi sudah hebat, mengisi polanya sudah hebat, hasilnya sudah bagus, sudah difoto sama Bu Guru, nanti bisa dilihat lagi di rumah, ditunjukkan sama mama papanya. Tadi aku belajar tentang rumah. Sudah sampai belajarnya? Sudah. Mau pulang? Iya, nanti disimpan di sekolah, besok kalau udah kering baru dibawa pulang. Iya. Sekarang duduk paling rapi. Kita mau doa. Mau tepuk 2, tepuk 3, duduk rapi. Ya, kita mau doa dulu. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak hebat Bu Guru yang sudah belajar hebat hari ini. Belajarnya pinter, semua hasilnya memuaskan. Ucapan apa? Alhamdulillah. Nah, hari sudah siang, kita mau pulang. Kita mau tutup dulu pelajaran hari ini dengan doa selesai belajar. Berdoa. Assalamualaikum Bu Tari, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Semoga Bu Rina demikian juga. Ya, alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang tahap pasca observasi dengan tujuan untuk menganalisis dan merefleksikan hal-hal apa sih yang sudah baik yang dilakukan kemarin dan hal-hal apa yang masih harus perlu ditingkatkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk saya observasi dalam kegiatan mengajarnya. Dan yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana sih perasaan Bu Tari ketika diobservasi? Iya. Untuk perasaan ya jelas ada rasa deg-degan, ada rasa nervous, ya gimana ya, yang namanya kita diawasi walaupun sebenarnya pekerjaan mengajar sih udah pekerjaan setiap hari, tapi namanya kita diobservasi mesti ya ada rasanya lain lah dari yang biasanya gitu. Iya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah agak lega, acara observasi kemarin sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar, anak begitu antusias untuk belajar. Dan tentunya untuk diri saya sendiri, alhamdulillah banget diberi kesempatan untuk bisa belajar bareng Bu Rina untuk jadi bisa tahu ada metode baru yaitu metode pengelompokan belajar sesuai kebutuhan anak. Ya. Nah kemarin kan Bu Tari kan sudah melakukan persiapan nih, antara lain kan ada RPP, ada LK, ada evaluasi dan menggunakan banyak media yang menarik. Nah menurut Bu Tari nih, kira-kira hal apa sih yang sudah baik dan hal-hal apa yang masih harus ditingkatkan lagi untuk pembelajaran ke depannya? Iya, untuk hal-hal yang sudah baik, alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar, anak juga antusias. Dan untuk yang harus diperbaiki tentunya kemampuan saya dalam memetakan, dalam mengelompokkan anak berdasarkan kebutuhan belajarnya. Karena seperti yang Bu Rina kemarin mungkin lihat, ada sedikit kesalahan dalam pengelompokan, yaitu anak yang masih rendah kemampuannya masuk ke dalam kelompok yang lebih tinggi kemampuannya, jadi agak keteteran untuk mengikuti pelajarannya. Nah dari hal-hal yang kurang baik tadi itu nih, menurut Bu Tari apa sih yang harus dilakukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi? Untuk kedepannya mungkin saya akan menambah strategi lagi, menambah media lagi agar anak lebih tertarik, lebih senang untuk belajar. Mungkin bisa ditambah dengan menonton video, atau mungkin anak
sekali-kali diajak keluar. Misalnya di subtema yang akan rumah ibadah, nanti kita ajak ke masjid supaya anak benar-benar tahu ini masjid, bagaimana sikapnya ketika ada di dalam masjid dan sebagainya. Iya, pasti pembelajarannya menarik Bu ya kalau kita ajak anak-anak kita iya. Keluar. Iya, anak tidak bosan. Iya, betul. Nah, menurut Bu Tari nih, pembelajaran ini apakah lebih menarik dari yang sebelumnya, dari yang biasa kita lakukan? Iya, tentu saja lebih menarik Bu, karena sistem belajarannya kan tidak monoton, tidak itu saja, terus ada yang media yang bervariasi, jadi anak senang ketika apalagi itu melihat media yang baru, sudah penasaran Bu, apa itu Bu? Iya. Nah, padahal kemarin tuh ada yang nangis dari pagi mau berangkat itu sudah nangis minta ditunggu dan sebagainya, begitu melihat media yang baru alhamdulillah bisa ikut belajar dari awal sampai akhir. Iya, jadi antusias dan semangat Bu ya. Nah, Nah, adakah hal yang baru atau yang menarik yang Ibu pelajari dari kita observasi kemarin? hal yang baru ya tadi Bu, tentang pengelompokan belajar anak sesuai kebutuhannya, karena selama ini kita memandangnya anak dipukul rata sama rata, harus bisa begini, harus begini model belajarnya. Nah, kalau yang sekarang ini kan beda-beda. Anak ada yang misalnya belum mampu, kelompoknya di sini, agak lebih bisa lagi kelompoknya di sini. Anak lebih suka yang pakai media yang ini, silakan. Anak lebih suka yang mau yang menulis, menggambar, dipersilahkan. Jadi sesuai dengan keinginan anak. Iya, betul Bu, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, soal ini nih, masalah kompetensi atau area pengembangan dari Bu kemarin, apakah semuanya sudah berhasil? Iya, alhamdulillah menurut saya sudah berhasil, karena ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan RPP, menyiapkan lembar kerja, lembar penilaian, lembar unjuk kerja dan sebagainya. Alhamdulillah anak juga antusias. Tapi ya ada kurangnya tentunya, yaitu tadi kelemahan saya masih dalam pemetaan tadi masih perlu banyak belajar lagi. Iya. Nah, selanjutnya nih, kalau yang ini sudah bagus, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang mau Ibu Tari kembangkan untuk kedepannya? Ya. Yang ingin saya kembangkan kedepannya itu tentang tetap keinginan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai keinginannya, sesuai kebutuhannya. Karena yang selama ini terjadi tadi Bu, monoton pembelajarannya sesuai dengan keinginan guru, harus begini. Nah, keinginan saya untuk media pembelajaran di TK ini lebih bagus lagi. Jadi bagusnya tidak saat diobservasi saja, tapi untuk kedepannya dalam kesehariannya. Iya, betul. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan kita lakukan agar keinginan Ibu Tari ini bisa terwujud atau terlaksana? Iya, tentunya saya harus lebih banyak belajar lagi. Nah, besok kita lebih banyak bincang-bincang, tukar pikiran sama Bu Rina tentunya. Dan juga teman-teman guru yang lain. Nggak mungkin kita mau mengadakan perubahan tanpa kerjasama dengan kawan-kawan yang lain. Iya, betul sekali ini. Lalu saya ingin memberikan sedikit umpan balik nih terhadap pembelajaran Ibu kemarin. Alhamdulillah pembelajaran Ibu kemarin sudah berjalan dengan baik. Sudah sesuai dengan RPP, media juga digunakan juga sangat menarik Bu ya. Ada yang dari serbuk kelapa, ada yang sabut kelapa, bahkan ada yang dari daun salak. Itu sangat menarik bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu antusias dan pembelajaran juga sangat menyenangkan. Buktinya ada yang ngambek ketika pagi, ketika sudah belajar, anaknya jadi enjoy, lagi semangat lagi. Namun di sini ada beberapa catatan dari saya, seperti yang Ibu Tari ucapkan tadi, bahwa ada terjadi kekurangan sedikit ketika pengelompokan anak. Ada anak yang kemampuannya masih rendah, tapi dia masuk ke kelompok anak yang lebih tinggi, jadi dianya agak ketinggalan dibandingkan yang lain. Itu. Dan selanjutnya yaitu catatan saya yaitu mungkin ketika akhir pembelajaran ada yang terlewatkan, yaitu Bu Tari kurang memberikan refleksi dan penguatan terhadap anak. Mungkin itu ya, karena waktunya sudah anak konsentrasi sudah berbunyi, jadi sudah terlewatkan. Nah, tadi rencana Ibu tadi yang ingin mengajak anak ke masjid nih, kira-kira siapa saja sih yang terlibat dalam rencana Ibu tersebut? Untuk semua yang terlibat ya semua warga sekolah Bu, dari anak, dari guru-guru, dari kepala sekolah pun terlibat dalam acara tersebut.
agar bisa berjalan lebih maksimal. Karena kalau cuma kita sendirian tidak mungkin lah kita bisa mengawasi anak, apalagi dengan hal-hal yang baru ketika mereka di jalan bagaimana, ketika ada di tempat yang baru bagaimana. Jadi ya tetap harus ada kerjasama dari guru-guru yang lain juga, kepala sekolah. Iya betul. Jadi kita harus berkolaborasi Bu ya dengan Iya. kepala sekolah dan teman-teman rekan sejawat. Iya. Dan lagi ada yang perlu kita ajak kerjasama, yaitu mungkin Bapak RT yang ketempatan yang ada Masjidnya ya. pada masjid tersebut. Oh, ya. Jadi kita kita berkolaborasi juga dengan masyarakat sekitar Iya, terutama iya. di lingkungan kita itu ada masjid. Iya. Nah selanjutnya kira-kira kapan nih rencana Ibu akan kita laksanakan nih? Ya, ini mumpung lagi semangat sih, pengennya segera agar nanti tidak terus hilang begitu saja. Karena kalau mungkin lagi semangat tidak terus dicas, nanti lama-lama mundur lagi semangat. Ya keren sekali rencana Bu Tari. Semoga rencana kita ini bisa kita wujudkan dan semoga pembelajaran kita ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Tari saya ucapkan sudah bersedia untuk saya observasi. Semoga supervisi akademik ini bisa membawa manfaat untuk kita dan kita bisa meningkatkan pembelajaran kita di sekolah. Ya, amin, amin. Terima kasih Bu Tari. Ya, sama-sama.